Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan para adiyuswa jemaat GKJ Klasis Magelang yang terkasih, segenap umat Kristiani pendengar Radio Magelang FM, dimanapun saudara berada, mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini. Di akhir bulan Agustus 2020, marilah kita rayakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk dalam ibadah dengan penuh sukacita. Kita sembah Dia dan kita puji namanya. Kita agungkan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan ke-4. Kami puji dengan riang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah pada saat ini kita khususkan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Demikian pula dengan para pendengar radio Magelang FM yang berbahagia. Seorang murid adalah pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut dan meneladani sang guru. Kita adalah murid Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus mau belajar dari Dia dan mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Pemuritan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk bersedia dilatih dan dibentuk oleh Dia supaya dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebagai murid, kita juga adalah kawanan domba gembalaannya yang tidak pernah Ia tinggalkan, bahkan kita senantiasa Ia pelihara. Marilah bersama kita puji Tuhan kita dengan kita menaikkan Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 3. Gembala baik bersuling nan merdu.
Jemaat terkasih dan segenap pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Firman Tuhan di dalam kitab Imamat 16 ayat 30 berkata demikian. Karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini memanggil kita untuk mau mengakui dosa-dosa kita dan mau ditahirkan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, mari kita mengakui segenap dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Di hadapan Tuhan Allah, aku mengakui segala dosa dan pelanggaranku. Ampunilah aku ya Tuhan. Kita patut senantiasa bersyukur atas pengampunan yang Tuhan Allah berikan. Kita naikkan pujian syukur atas pengampunan dosa kita. Dengan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 36 yang akan kita nyanyikan bait kedua dan yang ketiga, Dihapuskan Dosaku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan segenap pendengar Radio Magelang FM, terimalah anugerah dari Tuhan Allah yang terambil dari kitab Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian Bekerja Kristus yang mulia. Kemenangan
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, dan para adiyuswa Jemaat GKJ Seklasis Magelang, segenap umat pendengar Radio Magelang FM, mari sebelum bersama-sama kita menerima firman Tuhan dengan judul Jadilah Pengikut Kristus yang Berani, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, sebab kami telah Engkau sertai untuk mengakhiri bulan Agustus di minggu ini. Bersama-sama kami akan menerima firman-Mu, dan ingatkanlah kami, supaya kami menjadi pengikut Kristus yang berani. Roh Kudus akan selalu menuntun kami ketika kami mendengar dan juga kami melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, dan juga para pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan dengan judul Jadilah Pengikut Kristus yang Berani, diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28, Matius 16 ayat 21 sampai 28, demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah saudara bacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menuntun dalam segala kehidupan dan melaksanakannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, segenap umat Nasrani dan segenap pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada.
Bacaan kita setelah memuji Petrus karena pengakuannya yang berasal dari Allah, perikop sebelumnya, Yesus segera berpesan kepada para murid untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus melarang? Bukankah memang Dia adalah Mesias yang diurapi oleh Allah? Yesus berpesan demikian karena pemahaman orang-orang Yahudi tentang Sang Mesias yang begitu mulia dan bermuatan sangat politis. Yesus Kristus adalah Mesias, tetapi kedatangannya yang pertama ini adalah untuk menebus dosa manusia. Dia datang sebagai juru selamat yang siap untuk menderita, siap untuk disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Inilah hal yang belum dipahami oleh banyak orang Israel pada waktu itu, termasuk oleh Petrus dan para murid sendiri. Maka Yesus mengatakan agar mereka tidak memberitakan lebih dahulu bahwa Yesus adalah Mesias. Belum tiba waktunya. Setelah peristiwa itu, Matius mencatat ketika Yesus Kristus menyatakan kepada murid-muridnya mengenai sengsaranya, Dia mengatakan bahwa tujuan kedatangannya untuk ditangkap para pemimpin agama, difitnah, dan akhirnya dibunuh oleh mereka. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh mengherankan. Petrus yang baru saja sebelumnya menyatakan pengakuan iman teragung mengenai Kristus, dan dia dipuji oleh Tuhan Yesus bahwa pengakuannya itu berasal dari Allah. Tetapi saat ini Petrus lebih berfokus pada berita sengsara, berita penderitaan, dan berita tentang kematian Sang Mesias. Petrus yang mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi ia tidak tahu kalau Sang Mesias yang ini adalah Mesias yang penuh dengan belas kasih, Mesias yang rela untuk berkorban sampai mati bagi umat manusia. Konsep Petrus tentang kemuliaan Sang Mesias ternyata masih sama dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Sang Mesias, Raja yang mulia, anak Daud, adalah yang pasti akan mendirikan kerajaan Daud dan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Oleh karena itu tidak mungkin Mesias mengalami penderitaan. Bagi orang Israel, apalagi menderita di atas kayu salib, adalah sesuatu hal yang memalukan. Karena salib dianggap sebagai lambang kutuk dari Allah. Salib juga menjadi tanda seseorang telah ditolak oleh Allah. Jadi tidaklah mungkin Mesias disalibkan. Lalu mengapa Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias sendiri menyatakan bahwa dirinya harus menderita, bahkan mati di atas kayu salib? Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Dengan menderita dan mati disalibkan, Kristus mengubah makna salib dari kehinaan, dari kutuk, dari penolakan, menjadi tanda kasih Allah. Allah yang rela berkorban untuk menebus umat manusia. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dengan dipaku di kayu salib, menanggung segala hina, derita dan cela manusia. Itulah sebabnya saat ini kita melihat salib bukan lagi sebagai lambang kehinaan, tetapi salib adalah sebagai lambang kemuliaan. Inilah cara Tuhan Allah meninggikan Kristus. Salib dahulu, baru kemuliaan. Jalan salib
adalah jalan yang harus dilalui oleh Kristus untuk masuk di dalam kemuliaan Allah. Hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang tidak dipahami oleh Petrus. Bagi dia dan umat Israel, Mesias tidak boleh mati, Mesias tidak boleh kalah, Mesias tidak boleh menderita. Petrus tidak mau terima, tidak mau mendengar perkataan Yesus bahwa Mesias harus menderita, mati, dan akhirnya bangkit. Oleh karena itu, Petrus bereaksi cepat dengan menegur Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan Allah yang akan mencegah hal itu terjadi. Tuhan Allah akan mencegah Sang Mesias menderita dan mati. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita memperhatikan respons dari Tuhan Yesus ketika melihat dan mendengar reaksi Petrus. Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Yesus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Petrus itu adalah perkataan iblis. Jika sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa perkataan Petrus adalah perkataan dari Allah, maka sekarang Petrus dengan gegabah mengatakan perkataan dari iblis. Iblis ingin menjatuhkan Yesus, menjauhkan Yesus dari rencana Allah. Maka Yesus yang memahami tipu daya iblis mengatakan bahwa iblis memberi batu sandungan agar manusia hanya memikirkan dirinya sendiri dan bukan memikirkan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hidup yang sejati harus benar-benar mengetahui dan mengikuti kehendak Allah. Akan tetapi, ternyata sering kita lebih mencari dunia dengan mengorbankan nyawa kita. Tentu hal ini bukanlah hal yang bijak, bahkan bisa dikatakan hal yang bodoh sekali ketika manusia mencari dunia sampai mengorbankan keselamatan nyawanya. Bukankah nyawa lebih penting dari seluruh dunia ini? Bukankah nyawa dimiliki oleh Allah, pemilik kehidupan kita? Oleh karena itu, Tuhan Allah, pemilik kehidupan kita, adalah hal yang harus senantiasa menjadikan bertahta di dalam kehidupan kita. Siapa kehilangan nyawanya demi Kristus akan memperoleh nyawanya. Dan Matius menyatakan perkataan ini dengan sangat tajam. Yesus Kristus begitu berkuasa sehingga dia sanggup dan mampu menjanjikan hidup kepada siapapun yang melayani dia. Hal inilah yang harus kita miliki. Siap kehilangan nyawa dalam arti berani menderita, berani berkorban demi kasih Allah dan sesama. Bukan dalam arti berani kehilangan nyawa tetapi mengorbankan sesama. Menjadi pengikut Kristus yang berani, harus berani mengikuti teladan Yesus, harus berani menaati Dia dengan sepenuh hati meskipun harus mengalami penderitaan. Dan Tuhan Yesus sendiri berjanji, semakin banyak seseorang rela kehilangan demi dunia ini, maka dia akan kehilangan semuanya. Tetapi semakin banyak seseorang rela kehilangan demi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kehidupan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan, jadilah pengikut Kristus yang berani. Berani tetap setia meskipun derita harus melanda. Sebagaimana para pahlawan yang berani dan setia mempertahankan Indonesia meski harus kehilangan nyawanya.
merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan cinta kasih Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kiranya Engkau terus memperbaharui kehidupan kami, dan kami setia menjadi murid-murid-Mu. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Kristus, jemaat, dan juga para pendengar Radio Magelang FM, kita akan menaikkan doa syukur syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur atas berkat, rahmat, dan karunia-Mu yang senantiasa menghidupi kami hingga hari ini, sehingga kami tetap merasakan kekuatan, kesehatan, sukacita di tengah-tengah masa yang sulit ini. Pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang mengalami usia yang sudah lanjut, bagi mereka yang saat ini juga masih beribadah di rumah dan tidak bisa ke gereja. Kiranya Tuhan hadir di sana, Tuhan memelihara iman dan meneguhkan, Tuhan memberikan kekuatan dan kebahagiaan dan juga kewaspadaan, karena kami melihat di sana sini masih merebak virus corona dan belum selesai. Kami memohon kepadamu agar keluarga yang mendampingi juga Tuhan berikan kesabaran, kecukupan untuk merawat mereka-mereka yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan memegang tangan kami, Tuhan berjalan dan menyertai kami semua. Karena itu ketika ada jemaat-Mu yang mengalami masalah ekonomi yang berat, oh Tuhan, berikan kekuatan dan pengharapan, karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan. Bagi kami pada saat ini sebagai bangsa Indonesia, di dalam bulan Agustus ini merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun, kami sungguh bersuka cita. Kami sudah merdeka dari penjajahan, tetapi kami belum merdeka dari virus corona. Karena itu kiranya Engkau memberkati mereka-mereka yang memiliki ilmu, mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk sungguh-sungguh bisa menemukan vaksin yang pas, dan kami semua boleh terbebas pada saatnya nanti dengan rahmat dan anugerah dari Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, apabila pada bulan September minggu depan, kami akan memulai dengan membuka bulan September melalui bulan katekese liturgi. Kiranya kami semakin memperdalam arti liturgi yang sesungguhnya. Jemaat-Mu boleh semakin dibangun, Jemaat-Mu boleh semakin dipelihara, dan Jemaat-Mu boleh semakin menyatu hatinya. Kami memohon kepadamu agar gereja-gereja Tuhan juga Tuhan berkati di masa-masa saat ini. Demikian pula masyarakat boleh semakin waspada, tetapi juga berjaga-jaga dan terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kami mengucap syukur untuk ibadah-ibadah yang masih berlangsung. Kiranya di dalam jemaat-Mu juga memiliki kesehatan dan kekuatan menjalani hari lepas hari. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Eyang Kakung, Eyang Putri yang senantiasa juga diberkati oleh Tuhan, mari kita menaikkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus atas segala berkat yang senantiasa diberikan kita. Dasar persembahan pagi hari ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 199, bait yang pertama dan kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, ketika kami telah Engkau berikan kemerdekaan, kami harus berani menghadapi kenyataan. Bahkan pagi ini kami diajak untuk berani memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini Engkau sucikan dan Engkau layakan, agar kami semakin berani mempersembahkan diri kepada Engkau. Kami serahkan persembahan kami hanya berlandaskan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Kita pujikan bait pertama dan bait ketiga. Sentosa, oleh
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.